Sahabat RTV, pemerintah akhirnya mengizinkan acara berskala besar digelar di tengah pandemi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata. Nah, jadi pertanyaan, lalu bagaimana agar acara berskala besar ini tidak jadi klaster baru penyebaran corona? Nah, untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Ketua Subbidang Tracing Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Kusmedi Priharto. Ya, selamat siang Pak Medi. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, langsung saja nih Pak Medi ya. Mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa saja nih acara berskala besar yang diizinkan untuk diselenggarakan. Dan apakah ada batasan jumlah orang yang boleh berkumpul di acara berskala besar ini Pak Medi? Oh iya, terima kasih. Jadi pada kondisi sekarang ya level 2 dan 1 memang beberapa kegiatan seperti perkawinan itu boleh 75%, tetapi tetap harus menggunakan protokol yang ketat terhadap itu semuanya. Artinya seseorang tetap harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan juga melakukan cuci tangan dengan baik. Namun demikian kita juga harus tetap waspada ya, karena walaupun titik masuk Indonesia itu hanya di 3 pelabuhan udara dan 3 pelabuhan laut, serta ada beberapa jalan di Kalimantan yang terbuka, kemungkinan terjadi penularan ke Indonesia sangat besar, karena kita tahu tetangga kita sedang tinggi load daripada virus tersebut. Ya, lalu bagaimana Pak sistem penerapan 3T dalam skala besar nih yang melibatkan banyak orang ya? Apakah ada inovasi baru dalam metode ini Pak? Tidak, hanya tetap saja, jadi tetap menggunakan antigen, kemudian PCR bagi mereka yang dari keluar Jawa seperti itu, dan antigen H-1, PCR H-2 ya, dan semuanya dimasukkan di dalam Peduli Lindungi sendiri dengan menggunakan apps tersebut. Kita akan bisa tahu apakah kita aman atau tidak, tetapi memang sedang ditingkatkan tentang Peduli Lindungi ini untuk sinyalnya. Jadi tetap kita harus membawa paling tidak foto sertifikat kita ketika kita itu sudah dilakukan vaksinasi. Artinya orang-orang yang ingin mengikuti acara berskala besar sudah pasti sudah harus divaksin ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih, antisipasi apa yang dilakukan seandainya pelonggaran ini justru memicu kenaikan kasus Pak Medi? Bagaimana, suaranya agak terputus? Ya, baik Bapak, ini antisipasi apa yang dilakukan seandainya pelonggaran ini justru memicu kenaikan kasus Pak? Ya, tentunya tetap dimonitor oleh teman-teman di daerah masing-masing lewat Dinas Kesehatan ataupun dari Satgas, apa yang terjadi lonjakan-lonjakan sesaat seperti itu. Sama seperti ketika kita membuka sekolah-sekolah, tetap dengan segala kewaspadaan kita amati bagaimana peningkatan daripada kasus tersebut di tempat-tempat yang berkumpul itu. Tentunya apabila ada lonjakan, ya pertama kalau masih bisa di karantina mereka-mereka yang positif itu ya di karantina, tapi kalau tidak tentunya artinya kalau itu betul-betul mengancam ya acaranya pasti harus dibubarkan.
Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kusmedi Priharto, Ketua Subbidang Tracing Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 ya. Tentunya sahabat diizinkan penyelenggaraan konser atau pesta ini memang memberi angin segar ya bagi sebagian masyarakat. Tapi di pihak lain tentunya kita berharap hal ini tidak akan kembali memicu kenaikan angka COVID di tanah air ya.